Hmm, ternyata gini ya rasanya jadi seorang produser gitu ya, kayak bikin film. Ekspektasinya gimana, karena kan nggak pernah ada yang tahu ya nanti diterima atau enggak atau gimana hasilnya ya. Lebih ke situ sih tegangnya. Terus kedua, kenapa? Karena project pertama ya harus kita kurasiin yang benar, karena memang bukan pakai uang pribadi gitu kan. Ya namanya menginvestasikan sesuatu kan kita perlu yakin ke projectnya, yakin ke siapa, jangan sampai nanti taruh tiba-tiba hilang terus nggak jadi apa-apa. Tapi aku percaya Rocky dan Hitmaker, aku udah punya apa ya, relationship yang cukup panjang dan relationship yang cukup baik. Alhamdulillah semua film aku di Rocky gitu, di Hitmakers, dan juga project-project yang mereka lakukan, yang mereka bikin, ya mudah-mudahan akan terus konsisten lah gitu. Jadi lebih ke situ sih. Berarti bebannya double ya daripada cuma sekedar jadi pemain. Karena sebenarnya kan ya kayak tadi mungkin teman-teman udah nonton ya. Sebenarnya yang lebih starnya tuh menurut aku sih Sumala dan Kumalanya, karena judulnya juga Sumala ya. Memang yang menjalankan ceritanya memang si tokoh Kumala dan Sumala. Memang dari aku yang awalnya doang sama Sujiman gitu. Tapi ke belakang itu udah ceritanya si Sumala memang. Kalau aku sih lebih tegang as an executive producer ya. Tugasnya apa sih sebagai eksekutif? Tugasnya nyetor uang. Berarti dalam bayangan Kak Luna sendiri udah ada target untuk film ini? Aku sih sebenarnya pengennya kalau boleh berharap ya 2,5 gitu. Aku nggak berharap harus 10, enggak, segitu aja gitu. Biaya investasi yang dikeluarkan tuh mencapai berapa sih Kak taksirannya? Ada. Tapi menekankan uang pribadi ya tadi kan. Iya. Katanya berarti kedepannya apakah akan coba di dunia ini lagi? Aku udah ada 5 film sih yang kedepannya. Sama Rocky kan 2, Hitmaker 2, abis ini kan yang Santet. Terus ada 2 di Base, My Knowing Brothers juga. Dan ada satu lagi yang aku main juga. Dan insya Allah ada satu film yang aku main juga dan aku juga sebagai produser. Udah berapa lama sih Kak pertimbangannya pengen jadi? Udah lama banget sih sebenarnya, udah lama. Karena kalau kita ngelihat rata-rata di luar gitu kayak di Hollywood, ini udah hal yang biasa ya gitu. Kalau kita ngelihat kayak semalam aku nonton filmnya Halle Berry, dia udah punya production sendiri, dia executive producernya juga, so it's something really common lah. Kayak gini tuh udah bukan sesuatu yang kayak wah dia jadi executive producer, enggak sih. Karena aku ngerasa ya kalau emang kita pede dengan projectnya, ya kita mau all out lah di situ. Karena kita sebagai pemain ya ibaratnya kita beli putus kan, mau laku mau enggak ya udah bayarnya segitu aja gitu. Tapi kelanjutan project ini kalau kita sebagai executive producer, kita sebagai produser kan sampai nanti kita punya hak di situ gitu loh. Jadi nggak cuma selesai di bioskop, tayang kayak di beberapa negara, tayang di OTT, bahkan misalkan IP-nya dalam kurun berapa tahun itu ternyata bisa dijual lagi, ya kita ada andil juga di situ sesuai dengan persentase yang kita investasikan. katanya turut mendesain juga nih bajunya Sumala. Ini kira-kira gimana nih Kak? Yang mana? Bajunya Sumala katanya turut mendesain juga nih, detail-detailnya dipikirkan Aku cuma juga. kasih ide-ide aja, enggak. Maksudnya kalau kreatif kan sebenarnya udah proses ini udah terjadi gitu. Aku nggak ikutan secara detail, tapi kayak along the way dari reading gitu, kayak kasih ide, ini pas foto poster ini gitu. Nah kalau kayak Santet juga aku nggak terlibat secara kreatif ya, karena memang aku percayain produser dan sutradara yang udah di sana. Mungkin nanti aku kayak bantu-bantu, mungkin kayak di promosi gitu, kayak gimana sih cara supaya kamu juga bisa lebih diterima di masyarakat. Nextnya mungkin akan berada di belakang layar atau gimana sih? Kalau bisa dua-duanya kenapa harus di belakang? Tapi I don't mind gitu. Sekarang mungkin aku lebih kayak mengkurasi film-film Indonesia gitu, kayak kira-kira yang mana nih aku mau ikutan gitu. Nanti kedepannya ya mudah-mudahan bisa produksi sendiri. Ya kebetulan kan Roll Entertainment baru juga ya, dan aku bawa benderanya dari perusahaan aku. Karena tadinya kan mau invest gitu, tapi harus punya bendera gitu kayak PT-nya. Aku pikir ya udah nanti di perusahaan aku yang ini memang fokus di talent agency dan juga
ya di investing in movies lah. Kakak kan jadi sering banyak main film horor juga baik di depan maupun di belakang layar. Apakah ini menjadi prospek yang baik yang kakak lihat di Indonesia untuk genre ini? Begitu atau gimana? Untuk saat ini ya, tapi aku kan melihatnya bahwa tren itu kan akan selalu berputar ya. Aku rasa kayak komedi akan mulai kembali lagi mungkin, dan proyek ke depan juga berbeda, bukan horor. Terus aku pikir horor itu akan selalu punya tempat yang spesial di hati pecinta film Indonesia ya, karena memang orang Indonesia itu sangat superstitious, sangat apa ya, yang kita di pengkolan aja percaya itu ada penunggunya gitu. Jadi memang aku rasa Hollywood punya film actionnya, kayaknya Indonesia punya film horor. Udah ya. Terima kasih Terima kasih banyak, Kak. Ya, terima kasih.